bagaimana membagi reses itu agar bisa sampai ke masyarakat sesuai dengan ya nggak perlu dibagi juga karena memang masing-masing anggota dewan itu kan sudah memiliki basis konstituen. Artinya mereka duduk di DPRD dengan sistem pemilu hari ini di mana mereka adalah suara terbanyak di masing-masing partai dan kemudian di masing-masing TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, saya Kang Subuh hadir dan hari ini saya sudah berada di gedung DPRD Provinsi Banten dan kita akan berbicara mengenai tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Andra Soni. Selamat pagi Pak Andra. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Andra? Alhamdulillah Kang. Sepertinya sibuk sekali akhir tahun 2023 ini. Ya bukan hanya akhir tahun, memang ya selalu. Baik. Tapi memang sudah tugas. Pak Andra, mungkin bisa sedikit diceritakan atau bisa dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari anggota Dewan sekaligus Bapak sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten. Ya, fungsi dan tugas DPRD memang sudah diatur dalam aturan itu bahwa memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, budgeting, dan kemudian pengawasan. Fungsi utamanya adalah, fungsi pertamanya maksud saya adalah legislasi, fungsi keduanya adalah terkait dengan budgeting, fungsi ketiganya adalah pengawasan. Baik, Pak, anggota Dewan itu selain memiliki fungsi, memiliki hak juga. Ya, salah satunya adalah hak untuk menjaring aspirasi di masyarakat. Betul. Dan hak itu tertuang dalam agenda reses. Ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak. Ya mungkin saya koreksi ya. Kalau menjaring aspirasi itu bukan hak ya, itu kewajiban justru. Kewajiban ya. Kewajiban anggota DPRD dalam melaksanakan 3 fungsinya, nah, itu juga memiliki kewajiban untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dan kemudian di dalam aturan diatur bahwa dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat tersebut, DPRD melakukan 3 kali reses dalam satu masa sidang. Maaf, dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun itu 3 kali reses. Itu waktunya secara periodik ditentukan atau memang sudah disesuaikan? Ya, setiap akhir masa sidang, di setiap tahun itu ada 3 kali masa sidang. Setiap akhir masa sidang tersebut maka dilakukan reses. Nah, itu. Ya, reses itu agendanya apa saja Pak? Ya reses itu ya tadi dalam rangka membangun silaturahmi dengan konstituen dan harus dilakukan di dapil. Ya, harus dilakukan di daerah pemilihan masing-masing pimpinan dan anggota DPRD dan kemudian melakukan dialog langsung dengan masyarakat. Dan kemudian juga menjaring aspirasi yang kemudian itu menjadi dasar atau menjadi dokumen dalam rangka menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Ya, dari 85 anggota Dewan ini bagaimana membagi reses itu agar bisa sampai ke masyarakat sesuai dengan ya nggak perlu dibagi juga karena memang masing-masing anggota dewan itu kan sudah memiliki basis konstituen. Artinya mereka duduk di DPRD dengan sistem pemilu hari ini di mana mereka adalah suara terbanyak di masing-masing partai dan kemudian di masing-masing TPS. Di masing-masing dapil, sehingga mereka pasti akan melakukan komunikasi langsung kepada konstituennya dalam kesempatan reses tersebut. Sehingga ya tidak akan pernah berbenturan lokasinya, konstituennya, karena memang mereka sudah menjaga itu. Baik Pak, dalam reses itu apakah agenda yang dibawa oleh anggota Dewan itu merupakan bagian dari melakukan evaluasi terhadap kinerja atau program-program yang sudah
dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Ya betul. Jadi reses itu kan pertama kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada konstituen terkait dengan 3 fungsi tadi. Betul. Ya, fungsi legislasi kita menyampaikan bahwa DPRD dan pemerintah Provinsi Banten telah melahirkan produk-produk hukum berupa perda, peraturan daerah, ya macam-macam peraturan daerahnya ya. Contoh saat ini atas usulan masyarakat, atas usulan komponen masyarakat, kita membahas perda kemajuan kebudayaan Provinsi Banten. Nah itu kita mesti sampaikan kepada masyarakat, walaupun belum tentu juga mereka care, tapi paling tidak itu kita sampaikan. Kedua, kita juga menyampaikan rencana-rencana pembangunan, karena tahapan-tahapan rencana pembangunan itu kan bottom up ya, artinya dari usulan masyarakat. Nah karena sistem pemerintahan kita ini ada kabupaten kota, kemudian ada provinsi, dan kemudian kami anggota DPRD provinsi melakukan melakukan reses itu di wilayah masyarakat yang di wilayah kabupaten kota, sehingga kita harus jelaskan juga posisi itu, sehingga kita sampaikan kepada mereka terkait dengan apa yang sedang dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa yang belum dilakukan oleh pemerintah. Nah biasanya nanti ada feedback dari masyarakat, ya terjadilah dialog, karena reses itu bukan monolog, reses itu harus berdialog. Komunikatif Pak ya? Komunikatif, harus komunikatif. Dan kemudian dari seluruh reses itu, dari seluruh kegiatan reses itu nanti didokumentasikan, dan kemudian dokumen-dokumen penunjang terkait dengan usulan masyarakat, masukan masyarakat, kemudian keluhan masyarakat, itu nanti disampaikan dalam forum resmi yang diatur oleh aturan DPRD juga, itu disampaikan kepada eksekutif dalam forum paripurna. Pak, kalau dalam reses itu boleh nggak sih seorang anggota dewan itu mengemasnya menjadi lebih santai, lebih sesuai apa yang masuk dalam misalkan event-event tertentu di kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu, dalam bentuk pementasan seni, tapi di dalamnya tentu diadakan dialog gitu. Jadi nggak serta-merta dalam betul. Dialog. Substansi dari reses itu kan dialog ya. Betul Pak. Jadi bukan terkait dengan satu kegiatan formil. Betul. Jadi memang dialog itu bisa dilakukan ya, contoh dengan tokoh-tokoh. Cuma memang reses ini karena waktunya sangat terbatas, dan kemudian harapan dari anggota DPRD juga adalah bagaimana bisa menyapa banyak orang, sehingga kecenderungannya kita lebih banyak mengumpulkan masyarakat dalam satu tempat, dan kemudian menyampaikan yang tadi saya sampaikan di awal. Cuma banyak juga yang melakukannya dengan kreativitas, ada yang melakukannya dengan ya tadi seperti yang disampaikan tadi, dan itu kayak saya contohnya, saya melakukan bancakan dengan marga dengan jumlah tertentu di lokasi-lokasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atas dasar usulan masyarakat di reses-reses sebelumnya, sehingga kita melakukan hal itu. Jadi lebih santai Pak ya? Ya memang santai, harus santai, karena kalau tegang-tegang masyarakat udah capek dengan acara-acara formil. Kapan lagi ketemu sama perwakilannya yang ya, karena walaupun kita mungkin tinggalnya di lokasi atau di wilayah konstituen, karena kita kan memang tinggal di situ, tapi berinteraksi secara langsung juga memang punya keterbatasan. Kayak saya mencontohkan saya saja biar gak salah ya, karena memang ini yang saya alami. Saya tinggal di Tangerang, dapil saya Tangerang. Saya sebagai ketua DPRD, hari-hari saya ada di Serang. Jadi kesempatan reses itu sangat bermanfaat bagi saya untuk bisa menyapa konstituen saya, melaporkan kinerja saya kepada konstituen, dan kemudian menjaring aspirasi daripada konstituen terkait dengan rencana pembangunan pemerintah Provinsi Banten tahun-tahun berikut. Jadi ya kalau saya ya sangat menunggu reses ini. Jadi apa saja Pak biasa yang suka disampaikan oleh masyarakat pada Bapak? Macam-macam Mas. Jadi kadang-kadang Kang, kalau masyarakat itu ya karena dia percaya sama kita, dia memilih kita, dan memilihnya nggak sekali dua kali, setiap kontestasi pemilu mereka selalu memilih kita, sehingga kadang-kadang mereka menyampaikan hal yang tidak punya pekerjaan, kemudian mereka merasa bahwa kalau mau masuk rumah sakit udah punya BPJS tapi masuk rumah sakit kadang-kadang susah,
Kemudian mereka juga mengeluhkan, maka mereka mengeluhkan permasalahan keluarga rumah tangga juga. Ya karena saking dekatnya. Tapi secara umum yang disampaikan adalah kaitan-kaitan dengan karena mereka sudah kita berikan juga edukasi bahwa pemerintah Provinsi Banten punya kewenangan ini, Kemudian pemerintah kota kalau saya kota Tangerang punya kewenangannya ini. Betul itu Pak ya. Itu selalu mereka sampaikan yang bukan kewenangan kita, tapi karena kita ini adalah dari partai politik, kita kan punya jejaring di masing-masing kabupaten kota, sehingga apapun yang mereka sampaikan bisa kita gunakan, bisa kita tindak lanjuti melalui jejaring yang kita miliki. Jadi tidak ada batasan mereka harus menyampaikan apa. Tapi biasanya karena mau selalu melakukan reses, biasanya mereka, Pak, drainase di tempat saya ini udah 10 tahun, 20 tahun tidak pernah diperbaiki. Ya, kemudian kita menginventarisir, Pak, bisa nggak kita dapat bantuan sound yang portable, karena kita ngajinya pindah-pindah gitu kan, bergiliran. Ya seperti itu ya kan, nggak mungkin juga kita ngajuin ke gubernur kan usulan terkait dengan sound system, sehingga ada beberapa hal yang harus kita cover dengan anggaran pribadi. Baik Pak, kalau konstituen atau masyarakat itu kan biasanya berkaitan dengan hal yang berprinsip Pak ya, pelayanan gitu. Ini kan ini berkaitan tadi tugas fungsi DPRD sebagai mitra dari pemerintah provinsi. Bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa tugas dan fungsi dewan itu tidak dalam melaksanakan programnya? Ya, masyarakat sudah cerdas ya, mereka juga tahu bahwa ada ada cabang-cabang kekuasaan gitu. Jadi ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Tugasnya eksekutif adalah melaksanakan, melayani dan sebagainya. Tugasnya legislatif tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, fungsinya. Masyarakat sudah cerdas kok. Jadi maaf, saya karena posisinya kan memang ada di Kota Tangerang, ya. Dan mereka paham. Menurut saya mereka paham. Pak Ketua, dalam reses itu biasanya muncul dialog bahwa ketidakpuasan atau semacam keluhan masyarakat terhadap pelayanan atau kinerja pemerintah, atau ada keluhan mengenai apa yang pernah dulu disampaikan programnya belum terrealisasi. Bagaimana Pak Ketua menyampaikan ke masyarakat? Kan kalau sama masyarakat sampaikan apa adanya. Jadi bisa katakan bisa, tidak bisa katakan tidak bisa. Walaupun dalam rumus politisi ya mengatakan tidak bisa itu nggak boleh gitu. Tapi itu kalau saya praktekkan adalah kalau ada sesuatu yang memang tidak bisa. Nah, biasanya ada pertanyaan, Pak, kok di sebelah sana sudah dilaksanakan, di tempat kami kok belum? Nah, rupanya mungkin salah nomenklatur, atau mungkin proposalnya belum ada, atau mungkin dalam tahapan penyusunan kegiatan sebelumnya itu ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat. Nah, pada kesempatan itu ya kita sampaikan. Atau mungkin memang anggarannya belum tersedia dan sebagainya. Jadi apapun permasalahannya kita bisa sampaikan. Toh posisi DPRD itu adalah penyambung lidah rakyat. Artinya benar kata Bapak tadi bahwa bukan eksekutor, ya kan? Tapi tentu kita mengusulkan sesuatu juga kan nggak asal juga. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa kita tempuh. Dan kemudian juga kita kan mengusulkan sesuatu itu kan berbasis dokumen. Salah satunya adalah proposal pengajuan dari RT, RW sampai kelurahan. Dan kemudian juga usulan tersebut juga tersusun di dalam rencana, di dalam tahapan-tahapan. Salah satunya SIPD, ya kan? Sehingga kalau tidak terlaksana tentu ada alasan kenapa tidak terlaksana dan itu harus disampaikan. Baik. Pak Ketua, biasanya kalau masyarakat itu kan bukan pemilih Pak Ketua juga kan. Jadi semua komponen ini. Bagaimana Pak Ketua bisa merangkul, menampung aspirasi yang bukan pemilih Pak Ketua? Jadi gini, saya menganggap semua yang saya datangi adalah konstituen saya dan merupakan pemilih saya saat ini. Karena saya sudah terpilih, jadi saya tidak membeda-bedakan. Lalu pertanyaannya,
tahu dari mana saya si A memilih, si B tidak memilih. Jadi kesimpulan saya terpilih karena dipilih semua orang. Nah, nanti kalau mau pemilu lain lagi ceritanya, kan? Tapi dalam rangka reses saya nggak beda-bedain dan nggak perlu saya ambil sumpah juga karena reses itu kewajiban saya. Ya kewajiban saya, sehingga ya semakin banyak orang yang ikut, syukur-syukur yang memang kemarin nggak memilih saya ikut reses saya. Ya kalau dia ikut reses saya malah bersyukur. Artinya saya yang tadinya tidak kenal, orang yang tadinya tidak kenal dengan saya kemudian bisa. Karena memang banyak juga yang menyampaikan ke saya, Pak, anggota dewan yang saya dukung kemarin justru nggak pernah Pak datang kayak Bapak begini. Lalu saya bukan aji mumpung, saya sampaikan bahwa daerah pemilihan itu luas. Ya kayak di tempat saya lebih dari 42 kelurahan, 5 kecamatan. Jadi kalau seandainya dalam 1 tahun, bahkan mungkin dalam 5 tahun belum tentu bisa tercover semua. Sehingga ya itu yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat bahwa itulah kondisinya, bahwa di dapil saya hanya ada 6 anggota DPRD. Di dapil saya, salah satunya saya, ada kawan-kawan saya yang lain. Sehingga kalau ada yang bertanya, Pak, dulu kami dukung si A, dukung si B, tapi dia nggak pernah hadir ke sini, jangan aji mumpung. Jangan bilang memang kadang-kadang begini kayak daun salam katanya kan. Dia habis dipakai, habis itu dibuang. Enggak bisa gitu. Kita harus jelasin bahwa karena kejadian yang sama akan terjadi juga di tempat kawan kita melakukan reses. Jadi pada prinsip saya adalah kalau telah terpilih, kita merupakan perwakilan di dapil tersebut. Jadi nggak bisa dipilah-pilah. Jadi tidak mewakili konstituen pemilih dan tidak melayani konstituen pemilih, tapi masyarakat secara keseluruhan. Iya. Walaupun memang reses itu menemui konstituen, makanya untuk membenarkan kalimat tersebut seluruh yang hadir itu adalah konstituen saya. Jadi nggak ada kalimatnya apakah Bapak dan Ibu kemarin memilih saya. Terus kalau seandainya saya tidak memilih Bapak, kenapa? Saya nggak boleh menyampaikan keluhan kepada Bapak. Justru karena saya tidak pernah memilih Bapak, saya ingin sampaikan keluhan ini. Nah, saat komunikasi itu terjalin dengan baik, pasti ada benefit ke depannya buat saya, buat masyarakat, dan buat semua. Baik, Pak Ketua, dalam reses itu adalah menjaring aspirasi masyarakat. Tentu banyak yang dijaring, mulai dari hal-hal yang bersifat pribadi sampai yang bersifat umum. Pasti banyak sekali. Bagaimana anggota dewan atau DPRD ini mengelola, memanage aspirasi ini dan membuat menjadi skala prioritas? Karena tidak semua aspirasi harus diwujudkan. Betul. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana? Tadi kan saya bilang tadi ada yang disampaikan sifatnya keluhan. Ya, ada yang sifatnya kita dengerin aja. Ada sifatnya yang harus kita tindak lanjuti. Kemudian ada sifatnya juga yang berhubungan dengan pribadi. Ya, maksudnya usulan mereka yang harus dieksekusi oleh pribadi. Ya, kalau yang pribadi ya kita skala prioritas. So yang ini bisa duluan, ini nanti. Terus kemudian kalau yang dengan pemerintah, yang berurusan dengan pemerintah ya kita sampaikan langsung. Kalau bersifat usulan pembangunan ya kita sampaikan di dalam satu formula gitu dan disampaikan di dalam reses, di dalam laporan reses yang dibacakan di paripurna. Nah, menjadi prioritas itu artinya sebagai anggota DPRD harus membangun komunikasi dengan pemerintah supaya apa yang diusulkan itu terlaksana. Dan kemudian nanti pemerintah tentu punya pertimbangan aturan, pertimbangan strategis, kemudian pertimbangan dari sisi anggaran juga. Nah, tugas DPRD lah di situ, tugas anggota dewan lah. Jadi setelah mengusulkan bukan berarti kita diam aja. Enggak. Artinya dalam melakukan inventarisir itu melakukan pengelompokan mana yang? Oh iya, kan di dalam SIPD yang saya sampaikan tadi ada SIPD-nya. Jadi sudah ada, sudah ada kolom-kolomnya, gitu. Sudah ada kolom-kolomnya. Lalu nanti masuklah ke dalam tahapan pembahasan APBD. Nah, situ kita sampaikan program ini udah ada loh, udah kita munculkan di dalam SIPD. Kemudian Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kan sudah mengelompokkan juga, sudah menginventaris jumlahnya. Kalau dia mengusulkan jalan panjangnya, lebarnya, kalau dia mengusulkan sesuatu yang banyak hal lah, itu udah muncul. Jadi sudah connect lah. Kalau dikelompokkan Pak Ketua, kira-kira yang terbanyak itu apa ya? Infrastruktur. Banyak infrastruktur. Pak Ketua, ini kan setiap wilayah itu kan pasti punya titik permasalahan yang berbeda-beda. Kalau saya pikir sih iya betul, tapi infrastruktur itu baik di utara, di barat, di selatan sama. Tapi memang
jumlah anggota DPRD itu kan justru paling banyak Tangerang Raya, sehingga isunya lebih kompleks ya, terkait dengan kesehatan, pendidikan. Karena kalau Tangerang Raya itu kan pendidikan juga, karena dengan sistem zonasi selalu PPDB kita kan bermasalah, dan itu dikeluhkan oleh masyarakat, sulit untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri. Tapi di sisi lain ya tetap infrastruktur juga Pak, drainase kami Pak, wilayah kami banjir Pak, pengembang perumahan kami nggak pernah lagi ngurusin fasos kami, gitu-gitu banyak. Pak, sebenarnya masyarakat kita itu tahu nggak sih tentang visi Provinsi Banten tentang RPJMD? Karena biasanya kan pemerintah membuat RPJMD dalam rencana pemerintahannya itu, dan itu kan pasti mengcover semua yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya kalau masyarakat sih mungkin nggak tahu lah ya, tapi paling tidak kami sebagai wakil masyarakat harus tahu. Ya, RPJMD itu adalah pengejawantahan daripada visi misi calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Maka disusunlah namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Disusun nggak sendirian, dengan DPRD juga, sehingga DPRD memahami, tahu apa rencana. Nah, rencananya pemerintah ini yang kita tempel. Artinya program-program yang sampai ke masyarakat juga jangan menawarkan sesuatu yang di luar dari rencana, kecuali yang sifatnya urgent atau ya urgent lah. Sehingga ya DPRD beruntung sebenarnya yang mengetahui dari awal RPJMD. Nah, sebagai catatan, Provinsi Banten sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak punya RPJMD. Karena gubernurnya kan sudah selesai. Dan kemudian yang hari ini menjadi pejabat gubernur tidak punya visi dan misi. Ya, tidak pernah menyampaikan visi dan misi. Maaf ya, saya ralat tadi, tidak pernah menyampaikan visi dan misi. Karena sifatnya pelaksana. Karena dia sifatnya adalah penjabat, ya kan, bukan yang melalui proses proses elektoral atau melalui proses pemilihan. Jadi dia tidak punya visi dan misi yang dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Gitu. Kalau Pak WH, Pak Andika kemarin ini kan punya visi misi dalam 5 tahun. Nah, RPJMD itu kan meletakkan time schedule sebenarnya. Tahun ini kita bangun berapa? Atau secara total 5 tahun kita bangun berapa sekolah? Kita akan bangun 100 sekolah katakan. Di tahun pertama berapa sekolah? Di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun keempat, di tahun kelima. Kurang lebih kayak gitulah kalau RPJMD. Ya artinya tinggal mengedukasi ke masyarakat bahwa apa yang menjadi kebutuhan itu masuk dalam. Ya. Yang penting sebenarnya gini Bang, masyarakat itu harus tahu bahwa tugas utama pemerintah itu adalah melayani, ya kan? Dan yang dilayani adalah masyarakat. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan kemudian itu yang harus lebih diketahui oleh pejabat, oleh pemerintah, bahwa tugas mereka adalah melayani. Jadi kalau seandainya mereka sudah sadar, sudah tahu, sudah terinternalisasi gitu di dalam diri mereka bahwa tugas mereka adalah melayani, insya Allah sebenarnya masyarakat itu mereka nggak tahu juga. Yang penting mereka tahu ada hasil, ada produk pembangunan di tempat mereka, ada sesuatu yang mereka rasakan. Itu yang harus kita jadikan patokan gitu. Contoh hari ini dari sisi realisasi investasi, Banten salah satu provinsi yang terbesar. Kemudian dari dari tingkat kenaikan pertumbuhan ekonomi, Banten salah satu provinsi yang tertinggi, ya kan. Kemudian dari sisi inflasi, Banten juga salah satu yang lumayan stabil dan inflasinya termasuk bagus. Ya, rata-rata provinsinya kita bagus. Tapi di sisi lain pengangguran kita juga tinggi, ya kan? Ya, wajar masyarakat komplain, ya kan? Investasi masuk tapi kami masih nganggur, ya kan? Inflasi terjaga tapi kami masih nganggur. Sehingga itu jadi PR pemerintah ke depan. Apapun yang dilakukan, ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat itu terlayani. Kita nggak cukup dengan cuma sekedar data-data, tapi kita perlu realisasi bahwa kalau kita turun ke masyarakat menyampaikan, alhamdulillah Bapak, sekarang cari kerja gampang,
Alhamdulillah Bapak sekarang nyari sekolah gampang, masuk sekolah gampang. Alhamdulillah Pak, kalau kita sakit di rumah sakit juga dilayani dengan baik. Sampaikan salam kami kepada gubernur, sampaikan salam kami kepada pemerintah. Pasti akan begitu, dan itu luar biasa kalau sampai itu terjadi. Itu tadi saya. Artinya ada alat ukur yang berbeda di masyarakat ketika pemerintah mengukur pertumbuhan ekonomi dari skala makro, tapi kadang-kadang masyarakat mengukurnya dengan perasaan, Pak. Itu tadi seperti Bapak sampaikan, ya di sekitarnya masih banyak orang yang nganggur gitu kan, atau merasa ada fasilitas yang belum terlayani dengan baik kepada masyarakat. Itu bagaimana? Ya memang begini, kita masih perlu pemerintah karena memang masih banyak yang harus diurus. Jadi kalau seandainya ada pemerintah, gubernur tidak nyaman dengan keluhan, ya berarti dianggap kerjaannya sudah selesai. Padahal belum, makanya kita masih perlu pemerintah. Kalau seandainya semua sudah terpenuhi, untuk apa ada pemerintah? Ya, makanya kita bayar pajak, ya pemerintah digaji besar, fasilitas besar. Ya tujuannya adalah bisa melayani kita. Jadi menurut saya selama ada keluhan, ya selama masih ada keluhan, berarti kehidupan di wilayah kita berjalan dengan baik. Bagaimana keluhan tersebut tidak berulang-ulang, ya itu harus ditindaklanjuti agar kemudian keluhannya berganti. Ya keluhan yang lain lagi, bukan keluhan yang itu. Baik. Pak Ketua, ini reses itu kan ketemu dengan masyarakat dan pasti membangun komunikasi mengenai program dan lain sebagainya. Pasti hal ini juga berkaitan dengan konstituen partai masing-masing dari anggota dewan. Apakah reses ini bagian sebagai upaya merawat konstituen dari masing-masing? Kita konsisten aja dari awal tadi bahwa reses ini adalah kewajiban. Ya sudah. Ya, merawat itu tidak hanya pas reses. Reses itu cuma setahun 3 kali. Tapi merawat itu setiap hari. Ya karena pohon tidak akan pernah tumbuh kalau 3 kali setahun kita siram. Karena biasanya anggota dewan itu pada saat mengkampanyekan pasti memiliki komitmen dengan konstituen itu, Pak. Ya kalau reses bukan kampanye. Reses bukan kampanye. Reses kewajiban kita untuk menyampaikan. Ya sayang aja kalau reses dipakai buat kampanye. Karena apa? Kampanye itu bukan sekarang. Kampanye itu dari kemarin-kemarin. Orang akan memilih kita lagi saat dia percaya sama kinerja kita, saat dia percaya kita bertanggung jawab, saat dia percaya kita nggak lupa. Suka ini nggak Pak? Suka pada saat reses suka ditagih janji gitu. Banyak. Pak, apa janji ke tempat saya belum ngasih kursi loh ini. Ya saya nggak pernah lari juga dan belum tentu juga saya realisasikan, tapi paling tidak itu biasa di kita. Ya kan Pak, ini gini padahal kita juga tahu ya kan kelompok sana nggak milih kita, tapi ya udah karena itu sudah menjadi komitmen ya kita lakukan. Kan saya bilang tadi dulu tidak memilih, kemudian menjadi bagian setiap reses kita, mereka selalu ada. Ya, berarti kan saya udah nambah itu kan, itu udah kampanye, tapi bukan kampanye sebenarnya poin utamanya. Reses itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, dalam rangka persiapan penyusunan program pembangunan pemerintah supaya masyarakat bisa berpartisipasi. Salah satu partisipasinya adalah melalui reses, itu yang dibilang bottom up. Jadi apapun program-program itu mulai dari bawah gitu. Kenapa kok jalan dibangun di sana? Kenapa nggak di sana? Oh karena masyarakat mengusulkan ini. Gitu Pak. Apakah Pak di reses itu apakah pernah ada pada akhirnya mengubah atau mengkoreksi program yang sudah berjalan gitu misalnya? Ada salah sasaran Pak, harusnya jembatan bukan jembatan itu yang dibangun tapi jembatan ini gitu. Ya itu untuk yang ada kejadian begitu. Pak harusnya ini Pak yang dibangun karena masalahnya di sini gitu, ada. Ya kan? Nah, cuma kan yang ngebangun siapa kan kita nggak tahu karena kan itu tadi saya bilang kita ini kan ada bekerja sebagai anggota Dewan Provinsi ya tapi tinggal di wilayah kota. Seperti Pak RW ya, tapi yang ngurusin warga RT, jabatan tinggian RW kan gitu. Sama gubernur kan nggak punya rakyat tuh mana? Ya kan secara langsung berinteraksi kan wali kota bupati. Tapi biar bagaimanapun beliau kan adalah gubernur. Saya itu juga ketua DPRD provinsi. Baik, Pak Ketua, ini bisa kembali dijelaskan mengenai reses terhadap program realisasi program itu tadi dari apa yang menjadi kan saya udah bilang tadi banyak ya
Contohnya dalam rangka pengelolaan sampah, Betul. ya, dan kemudian dalam pengembangan upaya membantu masyarakat untuk lebih mandiri. Ya, kita ada program-program pembinaan terkait dengan bank sampah, kelompok bank sampah. Kemudian terkait dengan infrastruktur, ya namanya masyarakat menyampaikan keluhan di depan jalan rumah mereka itu masih bolong-bolong Pak jalannya, ya kan? Dan kemudian ya, sebagai orang yang diberikan usulan, ya kita meneruskan usulan itu kepada pemerintah, kemudian dilaksanakan, terrealisasi. Banyak juga yang tidak terrealisasi. Contoh, Pak, di tempat kami, setempat saya, itu cuma ada satu SMA negeri, ya kan? Sedangkan penduduk pemilihnya aja ratusan ribu, ya penduduknya itu banyak sekali. Harusnya ada penambahan sekolah, tapi sampai hari ini tidak terrealisasi. Bagaimana ini nge-push? Ya masyarakat terus juga bertanya, Pak, kapan sekolahnya mau dibangun? Kapan sekolahnya mau dibangun gitu. Ya, gitu. Jadi Karena kan sifatnya maka usulan pemerintah yang tadi saya bilang dari awal, ya terkait dengan nomenklaturnya, terkait dengan kewenangannya, terkait dengan ketersediaan anggaran, terkait dengan ketersediaan lahan kalau bicara tentang sekolah dan sebagainya. Ya tapi harus ditampung apa yang dikeluhkan masyarakat, jangan dihindari. Baik Pak Ketua, waktu kita harus. Mungkin yang terakhir Pak Ketua, apa harapan Dewan dari pelaksanaan adanya reses gitu? Ya pertama itu ya kita mensyukuri adanya reses sehingga interaksi dengan konstituen, dengan masyarakat terus terjaga. Kedua, harapan kita tentunya dengan hasil reses dan kemudian usulan-usulan masyarakat melalui reses yang kemudian menjadi pokok-pokok pikiran kita itu bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif sehingga tidak sia-sia anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan reses. Kalau ujung-ujungnya apa yang disampaikan, apa yang diusulkan tidak menjadi bagian dari rencana pembangunan pemerintah Provinsi Banten. Baik Sobat Podcast, obrolan kita harus berakhir dan saya sampaikan terima kasih Pak Ketua, Pak Andra Murni, sukses selalu buat Bapak dan baik progres. Sobat Podcast, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.